lari ada menemui aku. Kau cepat-cepat kamu berdua. Baik, selamat pagi kawan. Selamat pagi semuanya. Baik Pak. Baik, gimana kabar kalian semua? Sehat? Sehat. Jadi pada siang ini kita akan masuk pada materi yaitu dasar-dasar sistem pembina daya. Jadi sebelum kita lanjut, pokoknya kita tentu dulu ya. Yang pertama, bisa ya? Coba. Kedua Indra. Yang ketiga Iknum. Yang terakhir ada Muhammad Aidil. Jadi semua lengkap ya. Jadi sebelum kita lanjut, kalian udah pernah tahu nggak apa itu sistem pembina daya? Jadi sistem pembina daya itu dia mentransmisikan tenaga dari mesin ke roda belakang untuk bergerak. Nah, jadi termasuk pada selanjutnya mengapa kopling itu penting. Jadi kopling itu adalah salah satu komponen yang sangat penting dalam sistem pembina daya. Jadi dia tanpa kopling yang berfungsi baik, pengalaman berkendara itu akan menjadi tidak mungkin atau sangat tidak nyaman. Nah, di sini kita masuk pada fungsi kerja sistem kopling. Nah, jadi yang pertama itu ada menghubungkan dan memutuskan daya. Jadi dia fungsi utama kopling itu dia untuk menghubungkan atau memutuskan aliran tenaga dari transmisi ke roda belakang secara bertahap. Yang kedua ada prinsip pemindahan gigi halus. Nah, jadi pemindahan gigi halus ini berfungsi untuk memungkinkan pengemudi untuk mengganti gigi tanpa hentakan. Jadi dia menjaga kenyamanan dan efisien dalam berkendara. Dan terakhir ada pencegahan sinoli. Kalau fokus ke materinya jangan main-main. Nanti kamu nggak paham nanti. Intinya ada pencegahan sinoli. Jadi yang dimaksudkan pencegahan sinoli itu pada saat kita berkendara berhenti di kopling akan memutuskan hubungan mesin dengan roda, jadi mencegah mesin mati. Sini ada prinsip sederhananya, yaitu memanfaatkan gesek. Pada saat kopling berlepas, komponen kopling saling bergesekan dan memiliki untuk mentransfer tenaga. Selanjutnya kita masuk pada jenis kopling. Nah, di sini ada 3 jenis kopling. Pertama ada kopling tunggal. Jadi kopling tunggal ini dia biasa digunakan pada mobil-mobil manual, jadi yang sering kita gunakan pada mobil-mobil penumpang. Jadi kenapa banyak digunakan pada mobil penumpang? Karena dia lebih efisien dalam perawatan dan gampang dalam perawatannya. Yang kedua itu adalah kopling basah atau ganda. Nah, ini yang sering kita gunakan pada sepeda motor. Jadi kopling basah ini dia cenderung memilih untuk pendinginan dan kehalusan. Ada yang terakhir itu kopling sentrifugal. Jadi kopling sentrifugal ini dia otomatis, jadi tanpa pedal. Jadi dia bekerja sesuai dengan RPM mesin. Nah, di sini kita bahas secara singkat masuk pada komponen utama kopling. Jadi yang kopling manual ya. Jadi terdiri dari beberapa bagian yang sangat penting. Pertama itu adalah plat kopling atau plastis. Jadi dia berfungsi sebagai komponen yang bergesekan yang menghubungkan antara mesin ke transmisi. Kedua itu ada plat mengangkat atau brushless. Jadi dia ini berfungsi mengangkat plat kopling ke flywheel. Dan ketiga ada matahari kopling atau diagram spring. Jadi ini adalah salah satu tugas yang memberikan tekanan pada plat mengangkat. Dan keempat ada bantalan pembebas. Nah, jadi bantalan pembebas ini dia mendorong diafragma spring pada saat dia kopling menekan.
tiga. Di roda tiga ini dia bagian yang berada dari mesin yang berfungsi sebagai permukaan gesek atau terjun. Nah, kalian sebelumnya udah pernah membongkar komponen kopling? Lupa. Nanti pelajaran rumah ya. Selanjutnya masuk pada mekanis kerja kopling. Jadi dia melepas dan mengumpulkan daya. Pertama tuh pedal lepas. Di kemudian akan masuk cepat-cepat. Jadi dia ambil menggunakan tekan yang kemudian menekan kopling ke trigger. Mengangkat dari mesin ataupun ke transmisi. Lalu ada menekan atau kopling lepas. Digerakkan pedal mengaktifkan garpu pembebas yang mendorong bantalan pembebas. Di bantalan tugas diafragma mengangkat menekan dan membebaskan kopling dari wheel atau dari tenaga terputus. Dan juga itu ada pedal dari lepas atau setengah kopling. Jadi saat pedal dilepas secara perlahan di empat kopling dan wheel mulai bersentuhan dan bergeser secara kontrol. Nah, ini ada paradigma kopling dalam sistem transmisi kendaraan. Ini cepat. Jadi kopling ini adalah salah satu jembatan yang vital antara mesin dan transmisi. Jadi tanpa kopling, transmisi tidak dapat memodifikasi hasil gigi atau memutuskan daya yang merupakan inti dari fungsi transmisi. Nah, ini kita lanjut. Nah, ini yang sering terjadi pada kerusakan kopling. Siapa? Ya, cepat. Yang pertama itu ada yang namanya kopling. Jadi kopling set ini dia seperti suara meraung, tapi mobil tidak terakselerasi. Nah, ini terjadi akibat kopling halus atau masuk ke permukaan gesek. Kedua itu adalah kopling berat atau keras. Bila kopling terasa sangat keras saat ditekan, jadi dia masalahnya biasanya itu pada kabel hidroliknya atau bekas diafragma. Yang ketiga ada bau terbakar. Jadi bau seperti bau hangus di area kopling. Jadi ini sering terjadi karena kita seringan menggantung kopling yang keempat ada getar saat dilepas. Jadi pada saat kita menggunakan mobil, di mobil itu dia bergetar sangat hebat. Jadi yang terjadi itu karena kopling itu tidak rata atau bermasalah. Yang terakhir itu ada sulit dalam pindah gigi. Kopling tidak memutuskan daya yang sempurna karena disebabkan adanya suara kasar pada saat pindah gigi. Nah, ini ada beberapa tips cara membuat kopling agar kopling itu awet digunakan. Yang pertama itu hindari menggantung kopling. Yang kedua, lepas pedal dengan penuh. Yang ketiga, jangan berpindah gigi terlalu cepat. Yang keempat ada servis rutin. Yang kelima, perhatikan tanda-tanda awal kerusakan. Jadi di sini kalian sudah paham lah ya dalam tips perawatan ini. Apakah ada yang belum paham? Nah, di sini apakah teman-teman ingin bertanya? Ya, jadi Pak, saya satu bulan nama kamu siapa? Kemudian dua ya. Oke, Muhammad Aidil ya. Jadi Pak, dari fungsi utama itu apa? Itu Bapak jelaskan dulu. Fungsi dari kopling tadi. Ya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat secara sama. Jadi dia fungsinya itu menghubungkan dan memutuskan putaran dari mesin ke transmisi. Jadi secara singkat belajarnya, jadi pada saat kopling tidak penuh, mekanisme internal akan mendorong batu menekan untuk menjauh dari kapas kopling. Jadi karena tidak ada lagi tekanan atau jepitan, gesekan antara komponen itu akan hilang. Jadi dia efeknya putaran mesin tidak
lagi tersambung ke transmisi dan mobil tidak akan bergerak meskipun mesin menarung. Ada lagi yang bertanya? Baik, kalau tidak ada kita lanjut. Tadi masuk pada ke siswanya. Nah, siswa di sini jadi sistem pembinaan daya itu fungsi sebagai jembatan yang menyalurkan tenaga dari mesin beroda. Jadi prosesnya dimulai dari oknum yang memutus atau menyambungkan aliran tenaga. Jadi lalu dari transmisi mengatur kecepatan dan torsi dan terakhir power serta yang mengantarkan tenaga tersebut ke roda. Jadi semua ini bekerja sama agar kendaraan bisa bergerak sesuai dengan mesin baik kondisi jalan. Baik, saya rasa sampai di sini aja materi kita pada pagi hari ini. Nanti saya akan memberikan tugas kepada kalian semua. Tolong dikerjakan ya. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.